Iya, silakan. Iya. Silakan duduk. Sini ya kak. Iya, oke. Sudah nyaman duduknya? Belum. Iya, nyaman. Bentar. Sudah. Baik. Ini dengan Mbak Diva ya? Ya. Oke. Mbak Diva dari mana ini? Dari rumah sih kak. Dari rumah. Naik apa ke sini tadi, Mbak? Naik sepeda. Macet nggak? Iya macet banget. Iya. Di luar juga panas ya cuacanya. Iya. Jadi macetnya itu sambil panas-panasan ya. Iya kak. Oke. Nah, Mbak Diva ini kuliah ya? Iya. Semester 5. Betul. Iya. Nah, selain kuliah, apa ada kesibukan yang lain? Ada sih kak ikut ini UKM. UKM. Iya. UKM apa? UKM UKKI. UKKI. Itu Iya. UKKI apa? UKM-nya? Kayak Banjari gitu kak. Kenapa kok kepengen di UKM UKKI? Gak apa-apa sih kak. Soalnya bakatnya di situ mungkin ya. Basicnya pengen, di situ iya. ya. Apa karena dulu pernah ikut sering ikut lomba atau gimana? Enggak sih, belum sih kak. Oh, belum ya. Mbak Diva ini dulu mondok ya kayaknya. Iya mondok. Soalnya wajahnya kelihatan. Masya Allah. Makanya ikut UKM UKKI Iya itu ya. betul. Oke. Terus itu kegiatannya juga ada nggak yang misalnya kayak gini loh, kegiatan yang benefitnya itu seperti poin atau sertifikat atau apa gitu? Iya, juga kak itu dapat gitu sih kak, benefitnya poin kalau jadi panitia gitu dapat poin. Terus misal kalau ikut acara apa ya kayak maulid gitu tuh dapat poin. Berapa poinnya gitu? Biasanya 5 ya kak ya, kalau peserta gitu. Kalau panitianya? Biasanya 10. Banyak ya? 10. Iya. Oke. Terus apakah Mbak Diva ini di UKKI ini ingin mengembangkan hobi atau pengen mengembangkan bakat aja sih kak. Iya. Jadi bakatnya di situ ya. Betul. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Diva karena Mbak Diva sudah menyempatkan waktunya buat datang ke sini ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya datang ke sini cuma ngomongin UKM ya. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Mbak Diva? Ada kak, ada yang ingin saya ceritakan. Baik, sebelum Mbak Diva bercerita, saya ingin menjelaskan bahwasannya saya hanya bisa menemani Mbak Diva 20 kalau nggak 30 menit ke depan ya. Apakah Mbak Diva merasa cukup atau kita reschedule? Sudah cukup kak. Cukup ya. Oke. Nah, untuk terkait keputusan nanti seperti apa itu saya serahkan ke Mbak Diva ya, karena saya di sini sebagai konselor hanya sebagai fasilitatornya aja. Bisa dipahami ya Mbak Diva? Iya. Baik, sudah siap untuk bercerita? Iya kak. Silahkan bercerita Mbak Diva. Gak tahu kenapa ya kak, aku tuh punya rasa trauma gitu kalau sedang berkendara gitu kak. Soalnya dulu tuh waktu SD itu kan pernah ya kak ya kecelakaan waktu mudik. Nah itu tuh keinget terus sampai sekarang gitu. Jadi trauma ya, itu traumanya ringan atau sangat mengganggu atau gimana? Kalau dibilang sangat mengganggu itu enggak kak, cuman ya waktu di situasi tertentu aja sih kak muncul gitu. Iya. Itu munculnya maksudnya gini, traumanya itu bentuknya seperti apa? Mungkin kayak cemas atau takut atau gimana? Iya kak, cemas, takut, terus deg-degan gitu waktu naik kendaraan.
kendaraannya itu sepeda, mobil atau Iya, sepeda sama mobil. sepeda sama mobil? Iya. Meskipun jaraknya dekat, Iya. pokoknya yang di jalan besar gitu Iya. ya. Oke. Nah, Mbak Diva waktu cemas, takut, itu Mbak Diva apa yang Mbak Diva lakukan? Kan pasti kalau di jalan ya kak ya, terus ada ngelewatin tronton truk-truk yang besar-besar, Oh, iya. bermuatan yang besar-besar gitu, kan langsung duduk ya kak, langsung takut gitu. Ya saya akhirnya ngebut kak di jalan, pengen ndang sampai rumah gitu. Apa reaksi tubuhnya Mbak Diva? Maksudnya kayak mungkin jadi nggak nyaman berkendara atau tegang gitu? Iya, jadi tegang sih kak, soalnya kan gara-gara deg-degan, takut itu tadi ya, takut terulang lagi. Jadi ngebut itu ya sambil kayak takut gitu. Oke. Itu sejak Mbak Diva, itu terjadinya sejak Mbak Diva sehabis kecelakaan itu, atau memang sebelumnya sudah sedikit takut, terus ditambah dengan kecelakaan itu malah semakin parah? Setelah kecelakaan kak. Oke. Jadi sebelumnya belum ada apa-apa ya? Iya, belum. Baik. Terus kalau menurut Mbak Diva, apakah masalah ini sangat mengganggu untuk kesehariannya Mbak Diva? Nggak terlalu sih kak, nggak terlalu mengganggu. Berarti biasa aja ya, cuma Iya. pas waktu berkendara aja ya, Iya, kayak gitu. iya. Oke. Terus kalau dari orang tua, apakah itu pernah tahu tentang masalah ini? Tahu kak. Tahu. Iya. Terus respon mereka gimana? Dulu kan ini ya kak ya, aku kan baru bisa naik sepeda itu kan lulus SMA kak, gara-gara kecelakaan itu kan. Jadi aku nggak berani buat belajar sepeda. Tapi respon orang tua ya waktu itu tetap disuruh belajar, soalnya kita kan nggak tahu ya kak kedepannya itu apa, semembutuhkan apa kita berkendara. Jadi ya tetap disuruh belajar, akhirnya ya bisa gitu. Berarti memang dari orang tua masih ada selain kayak menyuruh Mbak Diva buat belajar sepeda, itu juga mereka tetap ngasih announcement gitu, kayak hati-hati gitu. Iya, tetap hati-hati gitu di jalan gitu. Nah, kalau dari temennya Mbak Diva, Kalau dari temen, dulu waktu temen SMA sih ini gak apa-apa, bilangnya tuh gini, gak apa-apa Div, bareng aku terus aja gitu. Jadi soalnya kan temen-temen waktu itu kan tahu ya kak, aku tuh gak bisa naik sepeda, takut gara-gara sudah kecelakaan itu tadi. Jadi ada beberapa temen yang emang kayak gak apa-apa bareng sama aku, tapi kan gak mungkin ya kak, aku tuh ngerepotin terus bareng terus kan ya nggak enak gitu kan. Terus kalau dari temen kuliah itu sekarang kan kebetulan udah bisa nih kak, ya temen-temen tetap ngingetin kalau hati-hati di jalan gitu. Jadi dari temennya Mbak Diva juga ada respon baik ya di sini. Iya. Terus kalau misalnya dulu pas waktu SMA, ada nggak temennya yang kayak menawarkan, ayo Div tak ajarin gitu? Nggak ada sih kak. Nggak ada. Nggak ada. Itu orang tua aja ya? Iya, orang tua aja. Terus kalau Mbak Diva pas waktu menghadapi situasi kayak gitu tadi, kayak merasa takut, cemas, tegang gitu, itu apa yang Mbak Diva lakukan? Selain ngebut tadi, nggak ada? Nggak ada kak. Ya pengen dong sampai rumah itu tadi saya makanya iya ngebut aja. Oke, dari yang Mbak Diva ceritakan tadi, Mbak Diva ini mengalami masalah trauma ringan ya berkendara, yang disebabkan oleh kejadian di masa kecil, itu kecelakaan. Jadi menyebabkan Mbak Diva kalau misal berkendara itu Mbak Diva merasa keinget
Iya, terus Kak. trauma gitu Iya. ya. Nah trauma itu muncul cemas sama takut. Iya. Nah takut sama cemas tadi di apa namanya, Mbak Diva ini perilakunya yang tampak itu jantung deg-degan, kemudian tegang gitu, Iya. terus jadi perjalanannya itu nggak nyaman, nggak fokus gitu Iya, ya. betul. Jadi akhirnya Mbak Diva ini kebut-kebutan seperti Iya, itu. iya, Kak. Oke. Nah kalau menurut Mbak Diva, dari beberapa dampak yang dirasakan tadi itu ingin diubah seperti apa? Pengennya saya lebih ini ya Kak, lebih nyantai waktu berkendara. Maksudnya ya meskipun ada rasa takut itu tetap nyantai. Soalnya kan menurutku itu juga apa ya, kalau ngebut itu kan malah Lebih bahaya. iya, ya. lebih bahaya gitu kan Kak. Oke. Jadi Mbak Diva kepingin perjalanannya itu bisa lebih nyantai gitu ya Iya, saat betul. berkendara. Iya, Kak. Oke. Nah kepinginnya itu dengan cara bisa apa ya, kayak menenangkan diri seperti itu ya. Mulai dari mengurangi deg-degan tadi, terus tegang tadi, kemudian menyamankan dirinya seperti itu. Iya. Oke. Nah di sini saya itu punya satu cara Mbak Diva, teknik itu namanya teknik relaksasi. Mbak Diva sudah pernah tahu teknik itu? Tahu sih Kak, tapi belum memahami yang sampai dalam gitu. Cuma tahu relax gitu aja Iya, ya. iya. Oke. Nah teknik relaksasi itu ada dua Mbak Diva. Kalau yang pertama itu ada relaksasi pernafasan. Nah untuk relaksasi pernafasan ini digunakan untuk mengurangi Mbak Diva seperti takut, cemas, deg-degan tadi seperti Iya. itu. Nah kalau relaksasi otot itu kayak mengurangi pas waktu Mbak Diva tegang itu tadi loh, pas waktu nyetir. Iya, Kak. Nah, itu atau pas waktu naik mobil. Iya. Oke. Saya coba untuk mencontohkan ya relaksasi apa ini namanya, pernafasan. Iya. Relaksasi pernafasan itu misalnya seperti Mbak Diva ini dihadapkan dengan situasi seperti itu ya. Nah Mbak Diva ini berusaha untuk menenangkan pikirannya, kemudian tarik nafas pelan-pelan ya, terus hembuskan, tarik nafas pelan-pelan terus hembuskan. Nah kalau misalnya waktu berkendara sepeda motor kan nggak mungkin Mbak Diva ini tutup mata ya, Iya, terus sambil tarik nafas kan nggak mungkin. Jadi waktu berkendara itu bisa untuk apa ya, ya tetap tarik nafas tapi dengan cara tetap fokus sama Oke. nyetirnya. Bisa Iya. Mbak Diva? Iya bisa Kak. Oke, kita coba ya. Iya. Oke. Nah, sudah nyaman duduknya? Sudah. Kita coba tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Buang. Lagi tarik nafas pelan-pelan. Tahan. Buang. Lagi tarik nafas. Tahan. Buang. Oke. Gak apa-apa. Gimana Mbak Diva? Iya sih Kak, ngerasa kayak lebih relax gitu. Ini kan Tenang. masih diterapkan di sini ya. Lah Iya. nanti kalau misalnya di waktu berkendara mungkin lebih tahu rasanya seperti Iya. apa ya. Oke, kalau misalnya Mbak Diva ini nggak bisa melakukan relaksasi ini waktu berkendara, bisa dilakukan sebelum berkendara gitu. Iya Kak. Nah, untuk relaksasi otot selanjutnya ya, itu caranya misalnya Mbak Diva waktu naik sepeda motor tegang ini, nah, sampai kebut-kebutan. Nah itu Mbak Diva kan nggak mungkin ya melakukan relaksasi otot ya. Misal pas waktu gonceng orang gitu relaksasi kan nggak mungkin. Nah itu dilakukan sebelum aja nggak apa-apa, sebelum Mbak Diva berkendara. Atau misalnya gini, Mbak Diva ini berkendara jauh ya, lah itu kalau misalnya ngerasa sudah kayak benar-benar takut, cemas, bisa menepi di pinggir jalan, kemudian Mbak Diva menenangkan pikirannya seperti itu. Atau pas waktu ada lampu merah, kalau misalnya lampu merahnya panjang loh ya durasinya, tapi kalau pendek nggak usah ya. Iya, Mbak. Seperti itu. Nah untuk relaksasi ototnya, contohnya seperti ini ya, kepalkan tangan sekuat mungkin. Itu ibaratkan seperti Mbak Diva ini tegang ya. Terus kemudian
lepaskan pelan-pelan. Coba lagi. Ya, terus tahan 1, 2, 3, 4, 5, pelan-pelan. Tuh. Sekali lagi. Oke, tahan 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Gimana Mbak Diva rasanya? Ngerasa lebih enakan sih kak. Jadi itu tadi diibaratkan ya, waktu Mbak Diva ini merasa tegang, pas waktu di apa namanya nyetir itu bisa dilakukan ya. Atau kalau di dalam mobil Mbak Diva ngerasa kayak misalnya keinget sama apa traumanya itu boleh dilakukan relaksasi seperti itu. Atau misalnya bisa kalau Mbak Diva ini orangnya nggak mabukan kan, maksudnya mabuk itu bisa dengan mendengar musik atau menonton film, setidaknya ada yang dibuat untuk apa ini namanya pelarian gitu loh Mbak, biar nggak keinget sama iya. Nah itu juga termasuk refleksi, relaksasi seperti itu. Nah apakah Mbak Diva sudah paham tentang teknik ini tadi? Iya sudah kak. Sudah ya. Nah kalau misalnya saya memberikan tugas untuk Mbak Diva, apakah Mbak Diva mampu atau keberatan? Ini tugas setelah ini atau gimana kak? Iya, kalau bisa setelah sesi konseling ini Mbak Diva bisa menerapkan tugasnya. Iya, boleh kak. Boleh. Jadi Mbak Diva mencoba untuk melakukan relaksasi tadi yang sudah saya contohkan pada saat Mbak Diva berkendara seperti itu. Ya, untuk waktunya sampai pertemuan selanjutnya. Kita evaluasi bagaimana apakah Mbak Diva ini ada perkembangan atau Mbak Diva ini masih belum bisa untuk menerapkan relaksasi ini, atau maksudnya kayak Mbak Diva sudah melakukan relaksasi tapi masih belum bisa mengurangi rasa itu tadi yang muncul tadi. Nah, apakah Mbak Diva bersedia? Bersedia kak. Nah untuk pertemuan selanjutnya Mbak Diva mau di hari yang sama atau kita reschedule lagi? Boleh kak, di hari yang sama aja. Di hari yang sama, di jam yang sama? Iya. Oke, besok hubungi saya lagi ya. Iya. Oke, dari pertemuan kita kali ini saya sudah menjelaskan atau mengajari Mbak Diva dua teknik ya. Satu teknik dengan dua macam ya, yaitu relaksasi pernafasan sama relaksasi otot. Nah untuk relaksasi pernafasan ini untuk mengurangi apa tadi, rasa cemas, ya, takut tadi, deg-degan ya. tadi, deg-degan terus sama nggak fokusnya tadi ya. Kemudian untuk relaksasi ototnya untuk mengurangi ketegangan. Oke, sudah bisa dipahami ya Mbak Diva? Iya, bisa Kak. Baik, kita sepakati untuk pertemuan selanjutnya di hari yang sama, di jam yang sama. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya ya. Iya. Oke. Itu tugasnya itu dicatat gitu nggak Kak? Boleh nih kalau bisa dicatat dulu. Kalau misalnya Mbak Diva ingat ya nggak apa-apa. Oke. Pokoknya selama kita masih belum bertemu untuk setelah pertemuan selanjutnya begitu ya. Iya. Seperti itu. Terima kasih ya Kak. Ya, saya pamit dulu ya Kak. Ya. Mari.